Bapak. Nama saya Indri, saya dari jurusan Pendidikan Fisika dari Universitas Musamus. Datang ke sini mau wawancara Bapak selaku Ketua Suku Auyu ya Bapak ya, Ketua Suku Auyu. Untuk ada tugas etnografi Papua Bapak. Jadi kita mau wawancarai ketua-ketua suku yang ada di daerah Papua, khususnya Papua Selatan gitu. Kebetulan karena dapatnya ketua suku Auyu, jadi saya wawancara. Tadi sudah tanya-tanya dari sana, kira-kira Bapak kediamannya di mana, baru dapat ketemu orang perempuan yang saya kasih tahu, gitu Bapak. Kira-kira nih Bapak, yang saya mau wawancara ini kan ada beberapa unsur Bapak yang saya mau wawancara, dari politiknya, dari sistem pemerintahannya begitu, kayak perintah ketua-ketua suku, kemudian tadi sistem agamanya, makanan khasnya, terus ada mata pencariannya, terus mungkin ada yang perbedaan dari budaya-budaya, ukiran-ukiran ini. Dan ini sudah lihat ini Bapak punya tiba-tiba banyak sama Salawaku. Mungkin yang pertama kita mulai dari yang pemerintahan gitu Bapak. Jadi pemerintahan kira-kira di suku Auyu itu bagaimana sistem pemimpinnya begitu Bapak? Sistem pemimpinnya itu memang kepala suku yang kira-kira dipilihnya tuh prosesnya bagaimana, proses pemilihannya? Ya dulu dulu bilang bukan ketua suku tapi kepala perang. Kepala perang ini orang yang suka mengayo, kemudian dia ini dipilih untuk melindungi dia punya suku yang ada di dalam. Dan ketika dia ini sudah lihat bahwa dia sudah bisa membunuh orang, artinya bisa melindungi, bisa bijaksana mengatur di dalam. Lihat dari itu tadi, ketika dia lihat bahwa dia ini sudah orang yang berani, bisa jadi pemimpin, dia diangkat untuk melindungi suku-suku yang ada di situ. Sehingga dia di situ jadi dia bertindak sebagai panglima, sebagai raja. Jadi pemerintahan tertinggi ya. Jadi di situ di daerah selatan ini dibilang bahwa kepala perang. Dia tidak bilang ketua suku atau raja, tidak, tapi kepala perang. Kepala perang ini seperti raja, ketua suku. Jadi dia ini berfungsi untuk melindungi rakyat, karena dia sendiri bisa memimpin langsung untuk turun berperang. Ada satu nih Bapak yang tadi saya mau tanya. Kira-kira dalam suku itu bisa tidak mereka ada peperangan? Jadi kalau dulu suku Auyu itu besar dengan suku-sukunya itu masing-masing satu tidak bisa dengan satu, dan mereka punya pemimpin masing-masing, kepala perang itu masing-masing. Jadi kepala suku ya bisa berperang dengan kepala suku gue, ya dengan suku gue, dengan suku sahabat. Ini suku Auyu, tapi di dalam itu ada suku lain. Kemudian dia bisa berperang dengan suku Marin, berperang dengan suku Yakai. Kalau sebenarnya suku Yas ini suku Yas dia berperang dengan suku Marin. Kira-kira itu ada bantuan tidak yang didapat dari suku lain atau memang hanya dari situ saja? Ya, dia dapat bantuan dari suku lain. Dia undang baru perang melawan suku Marin dan suku Yakai. Karena dia ada di antara suku Marin dan suku Yakai. Suku Auyu. Suku Auyu itu kira-kira orang di daerah-daerah mana saja Bapak ya? Sukunya yang begitu. Suku Auyu ini besar di daerah Bade, distrik Bade, Bomaja, Letendiri, terus distrik Kopi, kemudian distrik Paswe yang sekarang dikatakan sejahtera, kemudian Haji, Asgon. Asgon juga? Ya, Asgon. Asgon juga masih ada suku Auyu di situ. Suku Auyu ya di sana. Di sana ada suku Auyu, terus dengan dia suku lagi. Jadi suku Auyu ini kenapa dari dulu dia tidak bersatu, karena dia ini hidup dengan kelompok suku tadi. Jadi suku besar Auyu dia tidak bisa menyatu karena dia hidup dengan suku masing-masing dengan bahasa, dialek bahasa yang sudah beda-beda. Ketika kita duduk berbicara bahasa, kita sudah baku paham di dalam antara
suku yang satu dengan yang lain. Padahal satu suku, tapi Padahal satu suku. sukunya ini punya Iya. bahasa yang Dia dialek yang punya dialek berbeda. yang berbeda. Oh, Dengan sifat ini tadi, pemerintahan tadi, suku Awi besar ini, dia tidak bisa memimpin suku itu. Dia harus jawab itu pemimpin tadi, kepala perang tadi itu macam, dia tidak bisa perintah Salame atau Uwe, dia harus pergi sampaikan ke kepala perangnya, sehingga dia kepala perang itu yang bisa perintah dia punya masyarakat di situ. jadi mereka hanya mendengar orang punya pemimpin. Iya, pemimpin. Sehingga dari dulu sampai sekarang ini orang Awi dia besar di wilayah Papua Selatan, tapi dia tidak bisa satu karena itu. Dia tidak bisa semena-mena. Karena saya orang Awi, ini satu pun perintah di wilayah suku Yas atau suku Salame, dia tidak bisa itu. Dia bisa dengar karena dia rasa bahwa dia satu rumpun, suku sendiri. Yang dia bisa dengar hanya dia pemimpin. Sehingga dari dulu itu di wilayah Papua Selatan ini orang Awi dia tidak bisa bersama. Kemudian bahasa juga sudah beda, dialek logat bahasanya sudah beda. Iya, Bang. Itu kalau yang zaman dulu ya dong, Zaman dulu. pemerintahan. Kalau zaman sekarang bagaimana Bapak? Zaman sekarang ini ya itu tadi. Kalau zaman sekarang mulai agama masuk, pemerintah masuk, kemudian menurut agama sampai ke budaya yang kurang baik harus ditinggalkan, yang baik mari kita sama-sama jalan, ikuti aturan pemerintah yang ada ini. Sekarang di wilayah Awi itu sudah ikut aturan pemerintah Indonesia. Artinya pemilihannya itu secara Pemilihan umum. pemilihan umum gitu. Umpama caleg 3 orang diajukan, kemudian siapa yang menurut suara terbanyak dia jadi ketua suku. Tapi itu satu suku, jadi suku yang lain itu tetap kalau Iya, zaman iya. sekarang dia sudah dengar. Iya, iya. Oh, jadi sudah tidak. Zaman sekarang ini begini, itu kalau kami sudah ada di ruang lingkup yang macam sekarang kita di Merauke. Kalau di daerah macam di daerah Bading, kita mungkin kita sampaikan bahwa ada pemilihan. Nanti orang di dalam lingkup kalangan itu sampaikan turun semua bagi kita pemilihan. Saya tidak bisa sembarangan langsung buang suara bahwa mari itu juga agak susah. Jadi istilahnya mungkin masih kalau kasar tidak, kalau kita bilang masih ada egois Iya, antara itu. bahasa kasarnya masih ada egois begitu. Jadi, Hmm. dia tidak bisa, wah, raya saja baru mau ini, atau itu raya saya calonkan diri. Jadi saya tidak bisa ini. Tidak Nah, itu memilih. masih ada ini. Tapi kalau ada yang datang ajak, mari kita sama orang Ayu. Kemudian ini sudah ada situasi ini sudah berubah dari yang sama dulu dengan sekarang. Kami harus jaga kebersamaan orang Ayu. Di situ orang bisa datang. Mereka datang untuk kami ketemu sama-sama bahas kemudian pilih caleg yang ada. Jadi memang sudah sistem pemerintahannya sudah beda sekali ya Bapak Iya. ya. Jadi punya cara pemilihan sudah berbeda. Kalau terkait yang budaya-budaya ini bagaimana Bapak? Apa namanya? Ada perbedaan tidak? Kalau macam kami di daerah Awi itu ada di Salawaku itu ada motif-motif. Jadi ketika orang berperang dia pergi mau perang dengan orang itu dilihat bahwa di dalam kelompok ini ada motif suku Yas, ada Salame berarti umpama dari suku gue yang kita perang dan dia lihat ini ada Yas, ini ada Sambi, orang ada bergabung. Jadi dia tidak tanya tapi dia lihat dari motif itu. Ini motif ini berarti ini suku ini juga bergabung. Mereka tetap perang dengan kita. Kalau untuk alat-alat tradisional yang maksudnya apa namanya kayak tifa, salawaku itu di suku Awi itu ada bagaimana apa saja Bapak? Maksudnya untuk alat-alat perang. Kalau dong perang itu kan tadi Bapak bilang pakai salawaku ya. Ya ada. Salawaku tuh kena sana panah, Perisai itu ya, rame. dari saya. Jadi itu ada musuh, ada tombak. Kemudian telepon itu ada yang lewat laut, berbelai. Apa tuh? Ini bumi ini sudah buat kumpul, jadi bisa pakai untuk berbelai. Jadi perempuan juga tidak diam, mereka juga bisa membantu untuk Perang.
Tapi laki-laki yang Laki-laki yang berperan artinya kalau keluar berperan keluar itu laki-laki. Jadi memang ada motif-motif khusus di Motif-motif khusus, suku ya. ya, setiap suku Di dalam tuh. suku, jadi di situ bisa dilihat. Ketika dia pergi berperang dia tuh saya mau perang dengan suku Yas. Di sana ada suku ini, suku Omawi, Jaban, ada kamu. Dia cuma lihat dari motif. Tapi alat-alatnya Alatnya sama. semua sama. Oh, cuma yang Sama-sama membedakan orang dari Awi, ya. motifnya saja. Kira-kira ciri khasnya itu apa Pak? Kalau macam misalkan tipa, kalau tipa orang Awi dengan orang Marin kan pasti berbeda. Kira-kira untuk ciri khas orang Awi itu Dia tipa itu tidak bagaimana? terlalu beda. Dia Awi dengan Marin dia bersama. Kalau ini tipa, Ini Marin. Oh, ada Marin. yang sana Awi. mungkin ada perbedaan dari ukurannya atau Iya. bagaimana Bapak? Kalau ukuran Marin punya besar. Hmm. Bedanya di begitu besar. Yang Marin punya besar. Yang Awi punya ada yang besar, ada yang jadi tidak satu ukur. Kalau dari bahan pembuatannya bagaimana Bapak? Kayu mungkin beda. Kayunya beda. Kayu tiba. Oh, beda ya. Kalau yang itu Bapak yang di atas kulitnya itu apa sih namanya? Ya kulit juga Marin tuh pakai kulit saham kanguru. Kalau kita pakai kulit Jawa. Oh, beda ya. Oke. Wah, kira-kira di dalam suku Awi itu ada tidak? Itu ada sistem-sistem perjodohannya atau bagaimana Bapak? Ya. Kalau dulu itu ditentukan oleh orang tua. Kedua orang tua mungkin ya dulu kebiasaan itu dilihat bahwa anak laki-laki itu sudah bisa kerja kebun, kerja perahu, kerja rumah. Di situ orang tua dan orang tua itu berempuh tanpa anak laki-laki dia gampang mengetahui. Jadi dijodohkan oleh orang tua. Kalau sekarang sudah tidak. Sekarang itu ya hanya mereka pilih sendiri. Tapi sistem pembayaran maharnya itu ada 3 cara. Ya. Dulu itu pakai tukaran. Satu itu tukaran, jadi ketika saya punya anak laki-laki mau dengan orang pihak B punya, dari pihak A punya anak laki-laki mau dengan pihak B punya, dia harus siap perempuan. Karena yang tuntutan dari pihak B sana bahwa harus tukaran. Jadi bayar sesuai dengan permintaan dari anak perempuan. Kalau seandainya misalkan dari yang pihak A tadi tidak punya anak perempuan, bagaimana Bapak? Kalau pakai sistem tukaran tadi, Mungkin ada keluarga di situ, saudara yang yang bisa, punya anak yang bisa ini untuk itu tadi yang satu Bapak ya. yang Terus yang kedua itu harta budi. Harta budi ini dia tidak bayar harta, dia cuma harta budi, jadi hidup tidak bayar harta, kemudian hidup bersama dengan pihak orang tua perempuan, ipar-ipar, jadi mereka saling menghargai. dorong satu menghargai, intinya menghargai. Kira-kira kalau seandainya Bapak kira-kira kalau sudah sistemnya harta budi begitu, tapi dari menantu ini dia tidak ikuti, dia tidak menghargai mertuanya, itu kira-kira bagaimana Bapak? Mereka sudah itu sudah keputusan sebenarnya. Nanti mereka tekan dia di situ bahwa ya, kau tidak bayar harta, yang kami punya kesepakatan begini, jadi tugas anda bahwa nanti ada satu pekerjaan anda harus bantu, kemudian mungkin situ kelebihan, kita mau saling menghargai lah. Gitu. Jadi pihak keluarga sudah sama-sama ya. Sudah sama-sama kesepakatan bersama. Jadi kalau dia tidak ini, pasti mereka bentak dia, tekan dia di situ bahwa anda tidak bayar harta. Kalau yang itu yang kedua Bapak, yang ketiga? Yang ketiga itu ya, itu tergantung kesepakatan. Memang itu mereka lihat bahwa saya tidak mau yang dua tadi, tukaran dengan harta budi sudah sama bayar harta, sesuai kesepakatan. Dia orang tua perempuan minta berapa sudah kesepakatan itu ya, dari pihak keluarga ini duduk bareng sudah siap, terus tentukan waktu mereka ketemu. Jadi tidak menentu harus pakai ini ya, tapi di suku Awi itu ada tiga cara ini yang ditentukan oleh anak perempuan tadi, artinya pihak perempuannya. pihak perempuan yang pilih. Jadi perempuan yang memberikan keputusan, kayak kami laki-laki kan tinggal
ikut dia minta yang mana begitu Hmm. dari 3 tadi. Jadi pihak laki-laki yang tinggal itu. Kalau itu dulu Bapak, kalau yang sekarang masih ada sistem perjodohan begitu atau? Kalau sistem perjodohan itu tidak ada. Hmm. Kemudian sekarang ini ya tergantung kesepakatan mau yang mana dari 3 tadi. Tapi yang sekarang yang paling banyak ini mereka pakai harta budi. Kenapa harta budi? Karena kebanyakan orang tua pikir kalau minta harta nih seakan-akan macam dia jual anak perempuan. Nah, itu tanggapan begitu. Ya, tapi ada yang minta masih harta ada. ya, ada minta harta, ada juga yang masih minta tukaran. Karena dia mau bahwa sapu dapur di sana juga harus tunggu itu panas. Kenapa? Kalau tukaran itu prinsipnya begitu bahwa kau punya dapur itu harus ada api, saya juga begitu. Jadi sama-sama. Saya punya anak perempuan yang kemaukan anak punya marga, itu anak perempuan yang kemaukan marga di sebelah. Itu tujuan dari tukaran. kira-kira kalau kita tukaran begitu satu suku nih satu keluarga itu bisa kan tidak Bapak kalau sudah pihak A ini sudah menikah dengan sudah ada pernikahan dengan pihak B, kira-kira dari keluarga itu masih bisa kan tidak nanti ada anak perempuan dan laki-laki yang menikah lagi? Maksudnya masih satu keluarga tapi yang tadi nih dari Ini kan keluarga yang beda. Iya. Di dalam suku Alwi itu dengan keturunan ke-7 lapis itu tidak boleh menikah satu ini. Kalau menikah dengan keluarga lain misalnya, terus itu kan suku lain, dia tidak ada hubungan darah di kami. Jadi kalau dari sini dia ada yang ini ya sesuai kesepakatan. Dia boleh nikah lagi dengan, tapi tidak boleh dengan dia punya hubungan darah ya. Macam saya punya anak terus ada lagi mungkin PT beradik kakak, kan itu tidak boleh. Itu dianggap bahwa itu masih keluarga. Tidak boleh ya. Yang harus ditegas itu baru 7 lapis. 7 keturunan. Iya, 7 keturunan baru bisa. Kalau 1-2 itu tidak boleh. Karena ada sanksi masih ada karma adat itu ada. Masih ada. Anak itu artinya kurang bagus, tidak sehat, sakit-sakitan, masalah berkah. Kalau sudah bicara berkat begitu, kira-kira sistem agama di suku Awi itu kira-kira itu bagaimana Bapak? Di suku Awi itu ada mayoritas yang menganut agama apa? Iya, di suku Awi itu di Awi itu ada dengan agama Kristen, artinya Kristen Katolik dan Protestan. Wilayah Bade itu mayoritas itu Katolik. Kemudian ada di tempat lainnya macam di Paswe ada di situ Protestan, di Protestan Katolik, ada juga ada Protestan Katolik. Jadi dia tidak menonton satu agama, tapi dia agama ada Katolik dan Protestan. Jadi mayoritasnya agama Katolik dan Protestan. Kristen. Sampai sekarang itu masih ada adat-adat yang masih dibawa, yang masih kental tidak Bapak? Maksudnya adat-adat yang zaman dahulu begitu, orang masih sampai sekarang tuh masih diangkat begitu kan? Maksudnya kita kan sekarang sudah lebih ikut pemerintah agama gitu. Kira-kira yang dari adat-adat zaman dulu sampai ke sekarang itu masih ada yang dipakai tidak? Ya begini, adat ini kan ada yang baik, ada yang kurang baik. Ketika agama masuk itu, di situ ditekan bahwa ada yang kurang bagus yang merugikan. Kami itu kayak agama dan komunitas yang ada. Yang sekarang yang masih pakai adat yang menurut agama dan komunitas baik, masih seperti yang kurang bagus itu sudah tidak ada. Tetap masih ada Iya. adat yang masih dibawa. Iya. Kalau kita sudah bicara begitu, ada di suku Awi itu makanan khasnya apa Bapak? Makanan khasnya itu sagu. Sagu. Sagu itu dulu bisa dibakar bola atau bungkus pakai daun nipung atau daun rotan. Rotan. Itu dibungkus baru bakar, kemudian terus keluar daun baru makan sagu. Ada dia punya ini seperti kemarin bikin chef, kalau misalnya tidak sagu itu tadi daun itu ini terus potong daging
atau ulat sagu itu baru kemudian disusun di situ fokus kembali Itu tuh benar. panggang dia. Kalau kan suku Oyo semuanya kan tadi mau bilang banyak suku-sukunya. Iya. Kira-kira cara mengolahnya itu beda-beda atau sama semua? Sama saja. Oh sama semua suku-suku ya, Iya. orang punya cara. Sama saja. Kalau makanan khasnya tadi itu kira-kira ada tidak Bapak minuman-minuman yang setiap daerah biasanya ada minuman-minuman khas gitu? Iya. Kalau kami daerah Awi tidak ada minuman Oh tidak yang ada. beralkohol apa tidak. Oh tidak ada ya. Kalau untuk mata pencahariannya sendiri Bapak? Dulu meramu, tapi sekarang ini sudah mayoritas di kami wilayah Bade itu petani karet. Oh petani karet Di sana ya. petani Di karet. di sana banyak Iya. karet ya Bapak ya. Dari zaman Belanda sampai sekarang itu jadi kami di daerah lain tidak tahu karena kita ini Awi luas, ada di Bovendigul, ada di Asmat, begitu ada di Mapi. Tapi yang lebih khusus di wilayah di daerah Bali itu petani karet. Petani karet tuh. Jadi Jadi mayoritas orang sudah tidak, artinya masih meramu itu masih ada, tapi orang sudah berkebun. Kalau bertani belum ada, tapi satu-satu. jadi memang mata pencaharian mayoritasnya dari suku Oyo itu tadi petani karet ya, berkebun Itu tidak, bukan umumnya tidak. Oh. Itu khusus di ini. di daerah Edera. Iya, di daerah lain. Jadi itu kan dulu orang Awi itu masih meramu. Meramu terus wilayah daerah saja yang orang sudah kenal berkebun. Daerah lain saya kurang tahu karena daerah luas. Luas ya, tadi aku bilang Itu di tempat lain masih meramu atau ini tidak terlalu. Iya Bapak. Bahasa Awi ini dialek sudah beda, arti juga sudah beda. Jadi kalau orang Awi duduk ini dengan suku dengan dia pun dialek dengan bahasanya, kalau orang Awi duduk semua bicara bahasa tidak baku mengerti. Contoh saja kami di Bade, kami bilang aye, uni. Di tempat lain umpama di Pasue orang sudah bilang bahwa apa bapak itu nabung, mama itu wani. Jadi sudah beda jauh. Uni dengan wani kan sudah. Tapi mungkin dialek, tapi kalau nabo dan ayin sudah beda jauh. Jadi ketika orang Awi duduk satu tempat kemudian berbicara bahasa tidak baku mengerti. Memang beda sekali Iya. ya dialeknya begitu. Di dalam satu tempat seperti distrik Kedera Bade saja, suku ini saja bicara bahasa tidak baku paham. Ada yang dialek saja sudah beda, ada sama sekali artinya sudah tiga itu sudah beda. Itu kalau bawa lagi ke Bovendigul di daerah Yetentiri, Bomakia, distrik Fofi, masuk Itu lebih Pasue beda lagi. sudah beda lagi. Memang berarti luas sekali ya Bapak suku Iya, Awi ini. luas sampai di Asmat. Itu sampai di Asmat. Iya. Untuk pakaian adatnya Bapak, Bagian adat itu Jawa. cawatnya saja ya. Mungkin ini kalau yang di Asmat tuh saya biasa lihat tuh mama yang menari tuh memang tidak berbusana, cuma pakai cawat saja gitu. Atau bagaimana Pak? Kalau kami orang Awi harus ke sana. Jadi jual dulu itu Jawa. Cawat. Dia tidak telanjang. Hmm. Lagi-lagi perempuan itu tidak telanjang. Hmm. Ada adat tempat lain ya seperti itu. Tapi itu mereka berbudaya. Kalau kami tidak, kami berpakaian. Hmm. Yang tadi saya bilang, yang saya ada cerita tadi agak itu seperti itu. Iya yang Iya, tadi laki-laki iya. tinggal berpisah, Iya, perempuan begitu. pisah. Untuk cawat sendiri tuh Bapak itu dia terbuat dari apa? Dorang buat Dari daun sagu. Jadi ketika bulan baru atau bulan purnama ada sagu yang muda itu diambil, kemudian dia punya selaputnya itu yang diambil, bukan daun tapi selaput. kemudian buat cawat. Itu cara buatnya bagaimana Bapak? Saya pernah lihat itu orang pintal ya. apa yang bilang. Bisa pintal, bisa gosok. Oh langsung saja kosong gitu ya. Ada ceritanya. Kalau upacara adat begitu itu harus menggunakan pakaian adat atau bisa saja tidak Bapak? Upacara adat itu harus pakai pakaian adat. Pakaian adat ya. Itu pakaian budaya Hmm. yang harus dipakai. Kalau ini Bapak, saya biasa lihat kalau orang menari-menari itu dong ada yang manik-manik, Iya, Mas. terus apa? Yang di kepala begitu.
Itu kira-kira yang manik-manik untuk Sukawi itu terbuat dari apa Bapak? Pakai ada yang kerang atau bagaimana? Dari biji-bijian dari hutan pohon. Oh, Dari pohon. dari biji. Iya, biji-bijiannya. Ada manik-manik. Ini kita bilang bahasa Indonesia apa? Kalau dia bahasa ini bilang bokoro. Bahasa. Tapi dialeknya tadi kita orang Ngawi Beda-beda. Jadi orang Ngawi saya tidak bisa bicara pakai saya karena sudah biasa bicara. Nanti di tempat lain sudah beda. Sudah beda ya. Kalau untuk hiasan kepalanya Bapak, hiasan kepalanya itu Itu dia buat dari rotan, kemudian tali rotan dibingkai kemudian apa? Itu biasa burung kuning. kuning ya, iya. Cara berpakaian juga perempuan muda beda dengan Yang sudah menikah. janda. Oh, ada Janda perbedaannya. biasa pada pernikahan. Kemudian dari keluarga. Jadi, Jadi waktu orang pesta itu disitulah orang mulai mencari jodoh. Di sana orang lihat bahwa yang sana itu janda, yang itu istri, orang itu keluarga, yang ini bujang begitu. Oh, jadi memang Jadi cara dilihat dari busana pakaian. Kalau sekarang ini orang sudah pakai karena tidak pakai aturan itu. iya. Kalau dulu tuh begitu, jadi di tempat pesta itu orang lihat oh di sana janda yang itu keluarga yang di sana bujang, tidak sembarang. Jadi mau pakaian ada juga beda. Cawat sama-sama tapi ada yang pendek, macam muda macam potong pendek di atas ini. Mungkin yang janda itu di bawah lutut begitu. Oh, jadi beda-beda ya Beda-beda, Bapak. ya. Kira-kira kalau seandainya orang pakai yang di pakaian adat begitu dengan menari-menari itu beda lagi ya Bapak. Kan sekarang kan banyak yang sudah jadikan macam di sekolah-sekolah itu orang sudah apa namanya? Ada mata pelajaran yang khusus untuk mempelajari suku toh. Iya. Jadi biasa tuh apa ambil nilainya dengan menari-menari gitu Bapak. Kalau Jawa ini sebenarnya dulu kita punya pakaian. Ini ada kain ini kita pakai yang itu. Jadi memang Kita mau pakaian adat. jadi memang Kemudian itu bisa pakai untuk menari. Orang berperang itu pakai cawat. berperang pakai cawat ya. Sekarang karena sudah pemerintah agama sudah masuk, jadi orang pakai untuk khusus ada kegiatan tarian, penjemputan apa kalau orang pakai untuk menari. Kalau dulu kan itu pakaian. Ada yang khusus untuk menari, ada yang pakai hari-hari. Jadi pakai ganti, pakai satu. Banyak tuh. Sudah bahas itu banyak, ternyata banyak sekali. Saya walaupun sudah tinggal lama di Iya. Badai, banyak yang saya pelajari ya Iya. Bapak ya. Memang kita wow, sangat wow sekali. Baru dengar, saya juga baru tahu kalau ternyata di daerah Asgon, Bos apa Iya. tadi? Di Boma sana tuh orang masih suku Suku apa? Awi. Suku Awi ya. Harus Getentiri, itu masih Sukawi. Oh ya. Untuk marga-marga sendiri begitu Bapak. Kira-kira sub-sub kira-kira di suku Auyu nih ada berapa marga besar gitu? Biasa kan di Marin ada dibilang 7 marga Kalau besar. kita banyak marga. Banyak ya. Saya di Yame saja itu ada berapa. Jadi karena sana Yame ini ada di Getentiri, ada di Bade, ada di Kalimapi, tapi itu ada depo sub-sub lagi. Macam saya Yame ini, ada Yame Biria, Yame Atani, tidak hanya Yame saja. Jadi memang banyak. Dengan dia punya tanah adat itu beda-beda. Oh, ya, makanya sekarang kalau di daerah wilayah Papua Selatan ini, kalau orang bicara, dia harus ikuti budaya yang ada. Artinya dia harus nggak yang itu. Bahwa yang tadi, orang Awi kita tidak bisa waris dia, semua orang Awi bisa semena-mena itu tidak bisa. Pergi lagi sampai di sana itu marga. Yang sebenarnya yang punya tanah adat ini marga, bukan kita suku. Makanya kalau bisa diangkat itu dari marga. Marga ini macam tadi saya bilang Yame ini. Kami Yame, tapi di dalam Yame itu ada suku-suku lagi. Dengan dia wilayah tanah adat itu beda-beda. Macam juga Yame Dakma, itu dia punya dusun tanah di mana? Yame Atani dia punya dusun tanah di mana? Tidak karena saya Yame dan itu tanah Yame atau tidak bisa. Di dalam itu ada dia punya.
bagian-bagian lain. Jadi yang punya tanah adat itu bukan LMA, ketua suku atau ini, tapi marga ini yang punya ini. Makanya orang di Papua Selatan ini kalau mau gini itu harus digali dari marga. Oh, dari marga. Dari marga di situ baru ada dia punya wilayah, dia punya tanah adat yang berbatasan dengan ini wilayah ini. Dalam satu marga saja itu ada sub-sub marga lagi di dalam. Jadi dia tidak bisa semena-mena karena Yame bisa pergi ambil dusun Yame yang ini. Memang mereka tidak bisa. Kalau maksudnya di daerah-daerah bagian-bagian sana kan masih banyak tuh Bapak yang bagian tanah-tanah yang kosong itu memang sudah ada yang tempati, maksudnya sudah ditentukan ini tanah suku ini, suku ini atau? Iya. Jadi tanah di wilayah, berarti macam wilayah Awi sana. Itu orang lihat di situ ada batas tanah itu rawa atau kayu besar. Oh, Di situ dibatasi ya begitu. secara alami itu sudah ada batas-batas. Oh, marga ini dia punya datang sampai di anakan kali yang ini. Itu batas. Jadi turun ke bawah itu sampai. Atau dia bilang bahwa ini ada pohon besar yang ini sudah batas. Jadi pohon itu tinggal batas antara marga dan marga. Jadi tidak bisa lewat. Jadi memang banyak marga ya kalau Iya. bahas dari suku Awi itu terlalu banyak marga-marganya Iya. gitu ya. Oh. Marga dia pun sub-suku. Jadi sub-suku tadi itu tadi terus marga. Marga lagi ada sub-sub marga lagi. Oh, ada suku-sukunya Ada tadi lagi. saya bilang, oh Yame. Ada Yame Giria, Yame Atani, Yame Dakma. Itu kan Yame saya, tapi ada dia sub lagi. Dengan dia pun wilayah tanah adat yang beda. Dalam sekali ya suku Awi ini Iya. sangat-sangat banyak yang Dan di sana orang tidak bisa sembarang masuk. Hukum adatnya masih keras. oh, kalau di daerah yang kota itu gimana Bapak? Kalau daerah Dari kota itu harus merantau. Mm. Orang harus merantau jadi tidak pakai budaya yang ada di kampung. Yang orang masih jaga itu masih ada di kampung, dusun-dusun sana. Kalau di kota ini orang sudah, karena ini tempat umum, Mm. tidak mungkin saya terapkan satu budaya itu di situ. Karena itu sudah bukan satu suku. Oke Bapak, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas ya, yang saya pelajari dari Bapak banyak sekali. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi. Mungkin yang itu yang mau saya pelajari dari Bapak, yang mau saya tanya-tanya ke Bapak. Terima kasih Bapak lagi sudah bersedia saya wawancara. Mungkin Bapak belum perkenalkan tadi Bapak siapa Bapak saya. Nama saya Bapak Hilarius Yame. Oh iya, Hilarius Yame. Hilarius Yame. Hilarius Yame ya. Tadi sudah kenal di awal, cuman sebelumnya belum sempat di video. Bapak mungkin sekian yang saya mau wawancara di Bapak. Bapak terima kasih lagi sudah mau jadi narasumber saya. Harapannya apa yang sudah Bapak bagi buat saya bisa nanti saya selaku guru nanti bisa ajarkan ke anak-anak, mungkin bisa mengerti setidaknya suku Awi itu bagaimana begitu ke Bapak, karena terlalu banyak suku yang tadi kita pelajari Bapak beritahukan gitu ya. Mungkin itu Bapak sekian dari saya. Setelah ini nanti mungkin kita masih ada bicara-bicara lagi.